Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan ada di majelis ilmu. Majelis ilmu itu sederhananya adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Bahkan ketika beliau sebelum diangkat sebagai nabi saja, beliau mendapatkan gelar al-istiqomah, al-amin. Iya, pernah dengar ya? Al-amin, yang dapat dipercaya. Pernah ya? Ya. Artinya orang yang memungsuhi Nabi saja yakin, mantep. Kenyataannya memang Muhammad tidak pernah berbohong. Apalagi setelah beliau diangkat menjadi Nabi, maka ucapannya pasti benar. Nah, beliau pernah berkata demikian, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa orang mengarungi kehidupan dunia ini, lagi sibuk maupun lagi selo, lagi seneng, lagi susah, lagi punya duit, tidak punya duit, lagi posisi naik di atas, lagi drop di bawah, apapun kondisinya, yang penting yaltamisu fihi ilma, dia punya meluangkan waktu buat ilmu yang membuat dia kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah, ilmu tentang tujuan hidup. Janiki aku urip meh ngopo, bareng ini piye, mati pora. Ini kan dulu dilahirkan semua kan. Nah, setiap yang dilahirkan pasti akan ada saatnya apa? Mati. Ini dilahirkan semua tak? Nggak ada yang hasil downloadan atau malah print-printan kan ya enggak tahu. Fotokopian barangkali atau jedul saka watu kan ya ora. Artinya setiap orang yang dengan kesibukan seperti apapun kok mau meluangkan waktunya untuk ilmu, setidaknya ilmu itu jadi ngerti, oh saya tuh punya Tuhan yang harus saya sembah. Oh saya tuh akhir hayatnya seperti apa, tujuan hidupnya itu apa, cara hidup itu bagaimana. Ada kesadaran-kesadaran ke sana, maka sahalallahu tariqahu ilal jannah. Perjalanan orang tersebut bergeraknya menuju surga. Jadi nanti akhirnya akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Maka dikatakan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau saya misalkan matikan lampu semua yang ada di sini, barangkali jalan keluar itu tetap ada. Tapi kalau lampunya mati semua, ada enggak jalan keluarnya? Ada atau tidak? Ada. Tapi tidak kelihatan. Nah, dalam setiap permasalahan hidup itu sebenarnya selalu ada jalan keluar, tapi sering tidak nampak. Sebenarnya bukan tidak ada jalan keluar, yang tidak ada itu cahaya. Understand ya? Maka carilah ilmu yang sebagai cahaya kehidupan. Kalau zaman pakai motor atau pakai mobil, motor apa namanya? Alfa. Itu karo promosi. Pakai motor, lampunya mati umpama, atau lampu jalan juga mati, mendung dan sebagainya. Saya tanya, jalan ada enggak? Ada. Tapi kalau lampu mati dan maksa jalan, yang terjadi apa? Nabrak, apalagi kesasar, apalagi ndelusuk nang jurang, apalagi macam-macam. Bukan tidak ada jalan, yang tidak ada adalah apa? Cahaya. Itulah ilmu. Maka beruntunglah sampean ngatasi sengono sibuk awet isu nyambut gawe, lo kok masih mau meluangkan waktu buat ilmu. Maka orang-orang seperti itu dalam bahasa manusia yang tidak pernah berbohong, yakni siapa tadi?
Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang dalam kehidupannya seperti apapun kok masih meluangkan waktu buat ilmu, berarti perjalanan orang tadi menuju surga. Cepat atau lambat dia akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Asal care dengan ilmu. Sesibuk apapun, carilah ilmu. Yang membuat kau kenal dengan dirimu, kenal dengan Tuhanmu, bagaimana tujuan hidupmu. Ar-Rahmanir Rahim. Udah ya, jelas ya. Nah, itu poin pertama. Sekarang saya melihat yang hadir di sini kan ini orang solih-solihah semua. Wajah-wajah 3 juz tiap hari lah ya. Juz apa saja, Mbak? Wis pokoknya mau apik-apik kabeh. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Nah, setiap diri kita itu pasti punya harapan, punya permohonan, punya keinginan, punya cita-cita. Apalagi yang masih jomblo ya. Masih jomblo, masih ada? Ada ya. Loh, ini saya tanya benar, masih ada kan? Ya, turut bela sungkawa. Ya. Oh gitu ya. Ya. Semoga menjadi jomblo yang istiqomah. Jadi kebalikan jomblo itu menikah ya. Kebalikan jomblo itu apa? Menikah. Nah, kalau tidak menikah tapi punya pasangan lah, ini namanya jomblo kasihan. Hanya status jomblonya itu, terangkatnya status jomblo atau tidak menjadi jomblo itu hanya di sisi manusia. Sementara di sisi langit, di sisi Allah sang pengatur takdir, bahaya malah. Oleh karena itu udah nikah aja. Yang sudah punya kemantapan silahkan nikah. Alhamdulillah. Nah, terus nek orangnya gimana? Ya tinggal ditanya aja. Nikah atau sudah? Nikahi atau sudahi? Nah, kok konon jawab? Ya nikah, lurung siap. Ya sudah, gitu aja. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Saya lanjutkan lagi. Nah, setiap kita punya keinginan, punya permohonan, punya apapun yang bernuansa harapan, itu tuh harus disandarkan kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena diri kita ini sering merasa bahwa hidup itu kebetulan. Kalau hidup itu segalanya milik sendiri atau bahkan kebetulan, saya tak tanya sama sampean. Hidung yang nempel pada diri sampean itu benarkah benar-benar milik sampean? Milik jenengan? Belum tentu. Kalau itu benar milik sampean, harusnya sampean bisa ngatur kapan pilek, kapan enggak pilek. Kenyataannya bisa ngatur enggak? Enggak bisa. Berarti ada yang ngatur. Ada yang Maha Kuasa. Sesederhana itu. Itu baru hidung. Belum detak jantung, denyut nadi, nafas, otak dan sebagainya. Ada yang Maha Kuasa. Nah, untuk urusan sekecil itu saja ternyata ada yang Maha Kuasa, apalagi urusan takdir. Ya kan? Urusan takdir. Banyak orang yang kepingin melakukan urusan yang besar. Bahkan sudah punya calon, ternyata salah satunya meninggal bisa. Dan ada kan? Iya. Maka ada yang Maha Kuasa. Hidup itu bukan kebetulan diri sendiri kita, apalagi natural gitu, enggak. Ada yang Maha Kuasa. Siapa itu? Allah. Maka tiap kali kita punya harapan, kepadanya lah kita berharap. Nah, dan kalau sudah demikian, disebutkan pada kitab yang saya baca ini, saya bacakan, bahwasanya tidak mungkin doa atau harapan asar disandarkan kepada Allah kecuali pasti Allah kabulkan. Pasti banget Allah kabulkan. Nah, bagaimana Allah mengabulkan? Nah, ini caranya beda-beda. Kadang-kadang kita sok merasa toh ada orang dia berdoa kepada Allah. Lama dia berdoa, lama dia berharap, lama tidak dikasih. Tiba-tiba apa? Minal mutungin. Minal apa? Dungo wis, sholat malam wis, ya kan?
Sedekah sudah, tapi perintah ora dikabulke. So ada ndak sing minal mutungin gitu? Orangnya ndak hadir sini ya. Ada lagi yang begitu dikabulkan terus lali, terus lupa. Ada yang punya anak kecil? Ya. Pada saat anak kecil sakit di rumah sakit, terus kemudian dapat vonis tertentu begitu. Lalu kemudian jadwal sholat ada orang azan, maka azan itu sedemikian menggugah kalau anak kita lagi sakit, betul tidak? Terus kemudian kita bisa sujud, bisa berdoa. Berdoanya khusyuk atau khusyuk banget? Ya. Begitu kemudian Allah kabulkan, akhirnya anak sehat, bisa sekolah lagi, bisa kumpul sama teman lagi. Terus habis itu kita berdoa lagi. Saya tanya, khusyuknya sama atau beda dengan kemarin? Beda. Kualitasnya turun. Nah, hari ini kita akan cerita bagaimana kita memiliki kualitas iman yang relatif stabil. Kita memiliki kualitas iman yang relatif stabil. Begitu dikabulkan tidak lupa, lama tidak dikabulkan tidak minal apa tadi? Minal. Bagaimana caranya? Lah ini mau saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. La yakun ta'akhuru amadal 'ata' ma ilha'i fid du'a mujiban liya'sik. Jangan sampai tertundanya sebuah harapan padahal engkau sudah sungguh-sungguh dalam berdoa dan sudah sungguh-sungguh memenuhi kewajiban-kewajiban engkau kepada Allah. Membuat gara-gara tertunda, membuat engkau ini putus asa. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabah, karena Allah pasti sudah memiliki janji, yakni ijabah, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Hanya bagaimana cara Allah mengabulkan, itulah yang kita tidak tahu. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Cara Allah mengabulkan adalah sesuai yang terbaik menurut Allah, bukan sesuai selera kita. Gitu. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita ingini. Analog sederhananya begini. Pagi-pagi anak sampean minta rujak, padahal dia belum sarapan, udah minta rujak. Kita sebagai orang tua yang bijaksana, kira-kira rujak dikasih enggak kalau masih pagi? Enggak. Kenapa? Belum sarapan. Kenapa? Belum sarapan. Kenapa lagi yang mau jawab? Bikin apa? Bikin mules, bikin sakit perut dan sebagainya. Tapi begitu waktu siang datang, anak kita sudah sarapan, dikasih enggak? Dikasih. Kenapa nunggu nanti? Karena kalau dikasih di awal bikin mules. Allah tahu yang terbaik. Anak kecil menjangkau kebijaksanaan orang dewasa saja nggak nyampe. Apalagi kita mau menjangkau kebijaksanaan Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka terkadang nggak nyampe. Understand? Cetra? Cetri berangsung nanti. Gitu. Nah terus apa tugas kita? Ya persis seperti anak kecil. Nah tadi itu. Minta-minta aja, nangis-nangis aja. Nanti pada saat Allah lihat diri kita ini sudah ketika dikasih tidak menjadi bahaya, pasti Allah kasih. Maka siapa yang hari ini masih jomblo kok sudah minta jodoh dan sebagainya, kok juga belum dikasih, husnudzon. Husnudzon itu apa? Berbaik sangka. Apa? Berbaik sangka. Barangkali kalau dikasih sekarang bikin apa tadi itu? Mules. Bikin apa? Mules. Jadi Allah tahu waktu yang terbaik. Sama panjenengan pasti juga punya harapan. Apa itu ningkat rumah, apa itu beli mobil dan sebagainya, atau ini itu dan sebagainya. Udah, yang penting tugas kita itu meminta dengan sungguh-sungguh kayak anak kecil nangis. Nanti Allah pasti. Siapa sih? Fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah pasti mengijabah. Hanya di waktu yang Allah kehendaki,
bukan di waktu yang kita ingini. Sebab kalau di waktu yang kita ingini bisa apa tadi? Mulas. Ada keburukan-keburukan yang menjadi konsekuensi. Terus fima yakhtaru laka la fima la takhtaru li nafsik. Fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik. Allah mengabulkan itu dalam bentuk yang Allah kehendaki, bukan dalam rupa yang kita ingini. Contoh, saya pernah punya ngaji di daerah Prokerto ya. Ada orang daerah Ngapak sini. Ngapak. Itu Banjar, Pak. Oh, Banjar. Banjar. Ngapak ya, Ngapak. Lamun orang Ngapak ora kepenak ya. Warnanya Pak. Ya. Kidul. Kidul itu bahasa Indonesia kidul. Saya lanjutkan. Nah, pada saat saya lapanan di sana, ada seorang ibu-ibu bilang demikian. Ustaz, tolong doakan saya. Saya punya anak 3. Ini semuanya angkatan semua. Yang pertama mau masuk kuliah, yang kedua mau masuk SMA, yang ketiga mau masuk SMP. Angkatan pertama ini, Masya Allah, biaya mahal enggak? Mahal. Dan saya tidak punya biaya apapun untuk itu, padahal ini cuma tinggal 3 atau 4 bulanan. Hanya mobil tinggalan almarhum, jadi beliau sudah ditinggal sama suami. Mobil tinggalan almarhum, saya bingung ini. Tolong doakan mobil saya laku. Bisa buat nyekolahin anak, insya Allah cukup. Baik. Kita bareng-bareng berdoa. Saya berdoa di tempat yang sama-sama santri, ibu berdoa sana sama anak-anak. Kemudian 1 bulan mendatang ketemu lagi. Ustaz, mobilnya belum laku, ini gimana ini? Ya, kita berdoa lagi. Ingat, doa pasti dikabulkan, pasti diijabah. Sampean harus yakin. Ketika belum diijabah, maka harus husnudzon. Ada waktu terbaik dan rupa terbaik, bentuk terbaik. Bulan ketiga sama. Mana Ustaz, kok mobilnya belum laku, gimana ini belum laku dan sebagainya. Bulan ketiga. Lah anak-anak gimana? Ya alhamdulillah si anak pertama sudah masuk kuliah, dia dapat beasiswa Ustaz. Saya tidak nyangka dapat beasiswa, ada aja. Anak yang kedua juga bisa sekolah. Itu sama paman-pamannya itu disekolahkan. Anak yang ketiga malah dia dapat, pokoknya ada rezeki. Cuman kan mobilnya belum laku, gimana Ustaz? Aku terus mikir, iki wonge jangan tuh ngopo toh. Sebenarnya sudah dikabulkan belum sama Allah? Sudah. Tapi karena kerdilnya otak kita merasa belum dikabulkan. Understand? Setelah? Jadi sering sekali Allah mengabulkan berbeda dari cara kita berpikir. Yang pasti Allah pasti mengabulkan. Maka milikilah rasa cinta, rasa husnudzon, baik sangka kepada Allah. Bahwa Dia Subhanahu wa taala pasti sayang, pasti mengabulkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu ya. Lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan semangat berdoa. Pasti Allah kabulkan. Apalagi di dalam Al-Quran ada bahasa Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Maha kuasa. Kalau dalam bahasa maqalah Arab itu dikatakan demikian. Undur qudratallah fid du'a. Lihatlah kuasa Allah dalam kau berdoa. Jangan lihat dirimu. Nek ngelihat diri kita, ngelihat gaji kita, koyone tahun ngarep kaji ke apa? Betul enggak? Tapi kalau ngelihat kuasa Allah mungkin enggak? Mungkin. Maka dalam berdoa itu yang kau lihat kuasa Allah. Setelah yang kau lihat kuasa Allah. Katakan dalam kondisi yang sangat genting sekali. Tinggal besok lo harus membayar sesuatu. Kalau lihat kuasa diri, kemampuan diri, aduh ampun kita udah putus asa. Tapi kalau melihat kuasa Allah, mudah enggak bagi Allah?
Milikilah habit seperti itu. Sering melihat kuasa. Nah terus, adakah perlu kemudian kita muhasabah pada saat doa belum dikabulkan? Nah ini mau saya sampaikan. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'al ardi muslimun yad'u Allah taala bida'watin illa atahullahu iyyaha. Tidak ada satupun orang muslim yang dia berdoa kepada Allah kecuali Allah pasti kabulkan. Ingat, pasti kabulkan. Au sarafa anhu minas su' mithlaha, atau Allah mengabulkannya itu dengan cara dalam bentuk orang tersebut disingkirkan keburukannya. Misalkan ini, misalnya kita berdoa minta rezeki. Jangan sering enggak berdoa minta rezeki? Sering. Jangan berhenti, terus. Mbak berhenti enggak? Sering enggak berdoa minta rezeki? Sering. Jangan berhenti, terus. Walaupun kayaknya belum ditransfer sama si A si B. Walaupun kayaknya belum closing ya. Ya Mas Yazid. Walaupun kayaknya belum, tetaplah berdoa minta rezeki. Karena terkadang Allah kabulkan dengan cara Allah singkirkan kita dari keburukan. Contoh, koyone wis meh kepleset sidik, nek kepleset sirah ke mlebu ban truk ora sida. Jangan dikira itu bukan rezeki. Itu rezeki enggak? Rezeki. Maka jangan berhenti berdoa minta rezeki, terus saja. Walaupun belum closing, walaupun belum dapat transferan, walaupun belum jualan, jangan putus asa, terus saja. Lanjut. Lah, kalau semuanya sudah maksimum, enggak. Kalau semuanya sudah maksimum, kemudian belum juga terkabulkan, padahal kita sudah husnudzon, kita lanjutkan hadisnya. Malam yad'u bi itsmin au qati'i rahmin. Asal dalam doa-doa kita itu tidak ada nuansa-nuansa keinginan untuk bermaksiat, maka masih akan dikabulkan. Memang ada doa keinginan bermaksiat? Ada. Ya Allah kasih saya rezeki, duit sing banyak, saya mau karaoke plus. Nah. Itu Om Andri itu. Itu sudah langsung cereng neneng langsung kena blok. Jangan begitu. Kalau niatnya dalam hati, kita misal niatnya pingin apa ya tadi minta rezeki, tapi dalam hati itu tersirat aja, tapi nanti duitnya buat kayak gini. Tapi nggak diucap itu tadi. Segera diistighfari. Astagfirullahaladzim. Mari print. Aku pengen di mobil semua api, meling-meling mengkilap, kok bareng aku tak lewat ngarep rumah mantanku tak klakson tin, nyesel pura kowe. Dah, itu pun sama. Jangan ada berdoa yang nuansanya dosa. Jangan. Itu justru akan menghalangi terkabul. Ya. Au qati'i rahmin, au qati'ati rahimin. Atau doa yang nuansanya itu mutus silaturahim. Aku nek sugih asli ke kanca-kancaku tak cing tenanan. Ini doa yang nuansanya mutus apa? Silaturahim. Ini pelanggaran. Pelanggaran besar. Sering kemudian nih sebelum saya lanjutkan hadisnya, saya akan intermezzo. Ada satu case khusus di dalam Al-Quran namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj. Kemarin sudah pernah kita terangkan ya? Oh belum. Istidraj. Istidraj itu adalah orang dilulu, diiyakan kemauannya oleh Allah karena untuk dijebak. Sampean bisa lihat itu di surah An'am ayat 44. Jadi kan sering nih kita sering cerita. Lah aku wis ndonga, ora mbok kabulke ya Allah, kae tanggoku lho. Salat ora gelem, ya kan? Salat ora ndonga ora tau. Iso tuku Fortuner mobile oke, ya kan?
omahe akeh, bojone umpama begitu ya. Ini cara berpikir janggal seperti ini kalau masuk ke angkringan-angkringan, ke kafe-kafe terus kemudian iya. Ini bisa ngerogoti keimanan, betul enggak? Iya. Maka harus dijawab. Coba lihat surah An'am ayat 44. Searching. Jangan dikira di Al-Qur'an enggak ada. Ayat berapa? 44. Ini ngajinya santai kan? Orang kayak jamaah tabligh akbar kan? Santai. Buka aja. Udah ketemu? Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaab kulli syai' hatta idza farihu ila akhir itu. Coba dibaca Mas Yazid. Mas Yazid yang Arabnya, Mbak E yang terjemahnya yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya, baca sampingnya Mbak, yang keras. Artinya Ya betul. yang keras. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hop dulu, pause. Ketika melupakan peringatan alias tidak mau diperingatkan. Tilik ki kon salat, ora gelem salat wis tau. Ngono. Sono ora wong ngono. Orangnya hadir. Enggak. Sana jauh. Salat. Lah. Salat ora salat balong kere wae. Oh. Diperingatkan ndak mau, justru yang dibukakan apa? Pintu-pintu kesenangan. Sing penting aku iso tuku iki tuku kae. Ya wis ora usah dadak maksiat ngono pret. Wah aku maksiat ya duwite akeh. Lah kae. Sapa misalkan, lah kae Mbah Dul kae sing tiap dina adzan, umpama ya. Malah di duit, mending aku ya maksiat duwite akeh. Ini cara berpikir seperti ini kalau masuk ke anak-anak muda di kafe-kafe, di angkringan-angkringan bahaya enggak? Bahaya. Maka lanjutkan. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi pada saat sudah bahagia, sudah lalai, sudah lupa, sudah di atas apa? Awan. Baru setelah itu disiksa sekonyong-konyong atau secara tiba-tiba sehingga diam putus asa. Maksudnya itu begini Mas. Ini HP, kalau saya naikkan 5 cm, kemudian dijatuhkan bunyinya apa? Ya. Kalau 5 meter, ilih panjenengan. Lu tenanan ini kok. 5 meter ya. Bunyinya apa kira-kira? Bunyinya apa kira-kira? Klotak. Ya. Kalau 50 meter enggak jenengan Mbak tak songnya. Artinya semakin sakit kan? Sehingga kalau ada orang yang sulit diperingatkan, dikon apik ora gelem, dadi wong apik ora gelem, kon ngedoi maksiat ndak mau, suruh sholat ndak mau, tadi itu. Justru dibukakan pintu apa? Kesenangan sampai dinaikkan levelnya. Kenapa dinaikkan? Agar saat dijatuhkan lebih heboh. Maka namanya itu istidraj. Apa namanya? Kesenangan yang menjebak. Kesenangan yang menjebak. Maka bersyukurlah bagi teman-teman yang kemarin sempat lumayan sukses. Nanti di mobil loro, kemudian sebagai surat mulai rotok gaya dan sebagainya. Satu ketika ketipu, satu ketika kegulung oleh Allah. Terus habis itu terus akhirnya sadar, akhirnya jadi tahu masjid, jadi mau sholat, jadi gelem ngaji, jadi mau
datang kepada orang tua, alhamdulillah. Berarti baru 5 cm sudah dijatuhkan, alhamdulillah. Kayak apa kalau 5 meter? Kayak apa kalau 50 meter suksesnya sudah di atas awan-awan. Terus kemudian Allah menggulung pada seluruh keluarga sudah memiliki lifestyle sing wong gaya-gaya wong sugih-sugih dan sebagainya. Satu ketika Allah gulung. Sehingga ini namanya apa tadi? Apa namanya? Oh ya ora pas ngono, istijrat. Istidraj. Nah, bukan istrijat ya. Istidraj. Yakni diangkat untuk dijatuhkan lebih heboh. Oleh karena itu kita kembali lagi ke tema. Nah, kalau tak bikin skema sing sederhana begini Mas Mbak. Ada ini namanya cara A sebelah kanan. Ada cara B. Cara A ini di mana orang dia menaikkan level kehidupannya di dunia dan di akhirat dengan cara semakin taat, semakin takwa. Jadi tambah tua jadi wong apik. Tambah seneng ibadah, tambah seneng sedekah, tambah seneng sama orang tua. Maka Allah makin kasih kemudahan demi kemudahan rezekinya. Kemudian ada cara B. Cara B ini orang yang tadi itu dia naik level rezekinya disertai dengan kemaksiatannya. Dinaikkan, ya tadi itu ayatnya ada. Dan memang benar dinaikkan. Kalau ada karyawan malas nota, ya memang untuk duit lah. Kalau ada pengusaha cara berusahanya seperti preman, ya memang naik. Kalau ada artis misalkan artis, dia pasang susu, eros, centong, kendil pasang kabeh. Ya tambah laris, memang tambah laris. Kalau mumet terkait utang golek dukun, ya tahu. Kalau jengkel sama orang kemudian dia pokoknya yang jelek-jelek. Ini cara A dengan takwa ini namanya cara Allah. Cara B yang dengan maksiat itu ya tetap naik, dinaikkan untuk dijatuhkan tapi ya ingat ya. Ini namanya cara B. Cara B nek cara ngene wong Prokertonan B belis. Belis itu tahu ya, belis. Belis itu iblis. Dia memang diiyakan. Nah, saya tanya sama jenengan, koyo-koyo ini kita ini mau pakai cara A atau B? Dalam merangkai kesuksesan dunia akhirat cara A atau B? Ditawari iki lho, A atau B? A atau B? Ojo nganti nganggo cara B. Cara B itu sudahlah cuman di dunia tok, itu pun pasti digulung. Dan digulungnya dalam keadaan ya tadi itu putus asa. Dan banyak sekali contoh. Maka enggak usah cari banyak, tapi carilah berkah. Ngapi. Ya salat. Tidak maksiat orang-orang aku selera nang golek berkah. Understand? Ketemu nih wong apik-apik kok ngene iki langsung paham. Alhamdulillah. Cara A itu namanya menikah, cara B itu namanya berzina. Orang menikah semakin hari semakin ketata. Orang berzina ya senang, tapi senangnya sangat sementara. Sangat sementara. Pasti nanti dijatuhkan. Oleh karena itu fokus di cara A. Walaupun cara A itu ada saatnya turun, tapi turunnya untuk naik lebih tinggi. Kayak orang naik gunung itu loh, medun sidik untuk naik lebih tinggi. Namanya ujian, kalau ini azab. Cetha? Gitu ya. Jadi tetap fokus menggunakan cara yang baik. Ya mulai benah-benah dikit. Pokoknya mulai yang paling mudah untuk memperbaiki diri, mulailah dari sholat. Mulailah dari memperbaiki apa? Sholat. Terutama sholat yang jarang orang lihat, yakni sholat subuh. Jarang kan ini subuhan yang jam 6:30 gitu nggak ada tau? Nggak ada. Ada ya. Jangan dibenahi. Benahinya dari sholat. Baik, sebelum selesai karena ada adzan, saya tak lanjutkan dikit, ini belum selesai. Jadi au yudakhkhira lahu minal ajri mithlaha. Wallahu alam. Pada intinya Allah pasti mengabulkan apa tadi? Doa. Mengabulkan doa. Kalau ada doa yang belum terkabul,
silahkan muhasabah. Barangkali ada maksiat atau ada niat maksiat atau niat mutus apa tadi? Silaturahim. Insya Allah kalau sudah tidak seperti itu Allah pasti kabulkan. Cara Allah mengabulkan kalau saya simpulkan ada 3. 1, dirupakan dalam bentuk yang lebih istimewa. 2, ya, 2. Diberikan pada waktu yang paling tepat. Diberikan pada waktu yang paling tepat. Yang nomor 3 adalah disingkirkan dari keburukan. Disingkirkan dari keburukan. Dah, tuh. Intinya Allah pasti kabulkan doa.